Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis nilai dan cara internalisasi nilai pada siswa. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu nilai. Para ahli memandang nilai sebagai pengertian-pengertian atau dalam hal ini adalah suatu hal di dalam kepala manusia tentang baik buruknya perbuatan-perbuatan. Dengan arti kata bahwa nilai adalah hasil penilaian atau pertimbangan moral. Nilai dibagi menjadi 5 jenis, yaitu nilai sosial, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai agama. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai sosial adalah semua hal yang ada dan melekat di dalam masyarakat itu sendiri. Ini berkaitan dengan tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial. Nilai sosial merupakan ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang dianut oleh orang banyak dalam lingkungan suatu kebudayaan tertentu mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dikerjakan, dilaksanakan, dan diperhatikan. Ini merupakan ilustrasi dari nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pada gambar 1, kita akan melihat ada siswa yang sedang salam dengan gurunya, dan gambar kedua ada anak yang sedang berjalan melewati nenek-nenek. Ilustrasi tersebut mengisyaratkan kesopanan dalam bermasyarakat dan tidak ada aturan tertulis, namun sudah mengakar dan membudaya sehingga anak dari kecil juga sudah paham bahwa haruslah salam dan menunduk atau menyebutkan permisi setiap melintas di depan orang yang lebih tua. Contoh lain dari nilai sosial di dalam masyarakat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur seperti keramah tamahan, sehingga bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang ramah. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian sosial. Ketika ada musibah di suatu daerah, maka daerah lain pun akan segera datang membantu. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, nilai moral memiliki peranan penting, yaitu 1. Sebagai petunjuk untuk bersikap dan bertindak. 2. Sebagai acuan dan sumber motivasi untuk melakukan sesuatu. 3. Sebagai pengarah masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan nilai yang ada di lingkungan. 4. Sebagai pendorong, pengawas, dan penekan individu untuk berbuat baik. Dan yang terakhir adalah sebagai alat persatuan dan solidaritas dalam masyarakat untuk mendorong kerjasama sehingga dapat meraih tujuan yang tidak bisa dicapai sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang nilai kebenaran. Nilai kebenaran merupakan nilai kodrati yang dipersembahkan oleh Maha Pencipta kepada makhluknya dari akal dan pikiran. Nilai kebenaran ini ada. Contoh dari nilai kebenaran adalah sebagai berikut. Bumi itu bulat. Kemudian, matahari adalah pusat tata surya. Dan yang terakhir adalah adanya seorang hakim yang bertugas memberikan sanksi kepada orang yang diadili. Tugas hakim sebelum melakukan proses sakti haruslah melihat kronologi dan telaah kasus yang sedang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah contoh dari nilai kebenaran yang memang benar-benar real terjadi ya. Selanjutnya adalah nilai keindahan.
Nilai keindahan merupakan tindakan memberikan apresiasi atas budaya, karya, dan juga menghargai hasil orang lain. Nilai keindahan bersumber pada unsur rasa setiap manusia, dengan kata lain dikenal dengan estetika. Keindahan bersifat universal, semua orang memerlukan keindahan, namun setiap orang berbeda-beda dalam menilai sebuah keindahan itu sendiri. Contohnya, pelukis yang melukis pemandangan yang indah, secara spontan kita melihat dan menikmati akan memberikan nilai berupa pujian. Contoh lain pada karya seni adalah karya tari. Karya tari merupakan suatu keindahan, akan tetapi tarian yang berasal dari suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki keindahan yang berbeda, bergantung pada perasaan orang yang memandangnya. Selanjutnya adalah nilai moral. Nilai moral merupakan suatu sistem penilaian yang bersumber pada kehendak atau kemauan. Dengan moral, manusia dapat bergaul dengan baik antar sesamanya. Oleh karena itulah, nama lain dari jenis nilai ini sendiri dikenal dengan nilai kebaikan. Contoh kasus mengenai nilai moral misalnya saja ketika seseorang berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan tutur bahasa yang halus, merupakan etika yang tinggi nilainya. Adapun keadaan ini menjadi ciri khas dari tata kelakuan yang harus dijalankan. Sekilas mirip dengan nilai sosial ya. Nah, kita bahas dulu bahwa nilai sosial adalah bentuk dari suatu nilai yang berhubungan dengan pergaulan individu di dalam masyarakat. Sedangkan nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan etika dan akhlak seseorang. Dan ini merupakan tabel dari perbedaan antara keduanya. Baca baik-baik ya. Nah, yang terakhir adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui nilai agama yang sering dikenal dengan nilai religius, manusia mendapat petunjuk dari Tuhan tentang cara menjalani kehidupan. Contohnya, untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, seseorang manusia yang beriman haruslah beribadah menurut agamanya masing-masing. Semua agama menjunjung tinggi nilai religius, namun tata caranya berbeda-beda. Hal ini karena setiap agama memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Setelah kita mengetahui nilai beserta jenis-jenisnya, mari kita masuk ke pembahasan tentang internalisasi nilai. Internalisasi nilai dapat diartikan sebagai suatu penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Dalam hal ini ada 3 tahapan proses penanaman nilai, yaitu yang pertama, tahap transformasi nilai. Pada tahap ini, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik. Internalisasi yang terjadi adalah proses pengenalan tentang nilai baik dan tidak baik, benar dan salah kepada peserta didik. Kemudian tahapan yang kedua adalah transaksi nilai. Pada tahap ini komunikasi yang terjadi adalah timbal balik atau 2 arah, atau interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pada tahap transformasi komunikasi masih dalam bentuk 1 arah. Tetapi dalam transaksi ini kedua sama-sama aktif. Pada tahap ini juga tidak hanya sekedar menyajikan informasi tentang nilai, tetapi sudah terlibat untuk melaksanakan dan memberikan contoh amalan yang nyata. Tahapan yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap transinternalisasi.
Pada tahap ini, komunikasi yang terjadi bukan sebatas komunikasi verbal, tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini, komunikasi kepribadian menjadi lebih aktif dan penting. Bahwa pendidik atau siapapun saat menginternalisasikan nilai tidak lagi terfokus pada sosok fisik, namun sudah pada aspek kepribadiannya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini mengenai jenis-jenis nilai dan internalisasi nilai. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.